Jujutsu Kaisen, manga yang menurutku memiliki banyak karakter unik dan menarik. Main karakternya berhasil mendapatkan respon positif dari mayoritas pembacanya. Dan sosok-sosok villainnya menurutku tidak kalah dengan sosok main karakternya. Aku menjadi teringat suatu quotes, "A story is only as good as the villain." Kualitas villain akan menentukan kualitas cerita itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan sosok villain Jujutsu Kaisen? Pada video ini aku akan menceritakan sosok villain yang menurutku paling menonjol pada cerita ini. Mari kita mulai. Kenjaku adalah sosok villain yang hidup selama beratus-ratus tahun karena keahliannya untuk bisa berpindah tubuh dan keberhasilan eksperimennya. Hal yang paling berkesan bagiku sebagai pembaca adalah karakteristik Kenjaku dan motifnya yang sangat menarik. Kenjaku sebagai villain memiliki karakteristik yang sangat manipulatif terhadap orang lain. Ia adalah sosok yang bisa membuat orang lain bekerja untuknya. Ia bisa berbaur dengan baik dan mampu meyakinkan orang lain bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Bisa kita lihat saat Kenjaku bekerja sama dengan kelompok Mahito, atau ketika ia berhasil meyakinkan banyak curse user untuk digunakan jiwanya pada cooling game sebagai kesempatan kedua dalam kehidupan. Bahkan ia bisa memanfaatkan Sukuna untuk melindunginya dari Gojo. Motif Kenjaku menurutku sangat-sangat manusiawi dan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ia didorong oleh rasa keingintahuan yang luar biasa besar. Ia sangat tertarik dengan potensi dari kursus energi dan melakukan banyak eksperimen, termasuk membuat death painting womb, manipulasi jiwa-jiwa kursus user, dan pada puncak cerita, berusaha untuk menyatukan seluruh manusia dengan Tengen. Hal ini menurutku adalah hal yang kontras dan menarik. Kenjaku, sosok yang sangat tua, hidup beratus-ratus tahun lamanya, namun memiliki karakteristik seperti anak kecil yang memiliki rasa keingintahuan besar terhadap hal yang ia senangi. Terakhir, menurutku, hal yang paling membuatku terkesima adalah bagaimana Kenjaku memiliki peran yang sangat penting pada plot cerita. Kenjaku adalah sosok yang sangat terencana berhasil menyegel Satoru Gojo, mulai dari mengambil tubuh Geto, Prison Realm, dan memanipulasi grup Mahito untuk membantunya. Kenjaku juga sangat andil dalam munculnya cooling game, dan nyaris berhasil menyelesaikan tujuannya untuk menyatukan seluruh manusia di Jepang dengan Tengen. Dan tentu saja hal yang paling integral dalam cerita adalah Kenjaku lah yang secara harfiah menghasilkan Yuji Itadori ke dunia, vessel untuk Sukuna, dan sosok yang pada akhirnya justru berhasil menggagalkan rencananya dan mengalahkan Sukuna. It's weird really. Kenjaku berhasil secara dominan mengarahkan cerita dengan tindakan dan rencananya karena terdorong oleh motif absurd, hanya karena rasa penasaran dan iseng. Menurutku Kenjaku berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu villain yang paling berpengaruh dalam cerita. Sosok villain yang berhasil mengintimidasi dalam cerita menurutku adalah salah satu alat yang berhasil digunakan untuk mengangkat cerita menjadi lebih intens. Jujutsu Kaisen memiliki sosok villain terkuat dengan kekuatan yang dapat membuat lawannya kewalahan. Sukuna adalah sosok villain utama yang dari awal kemunculannya sudah digambarkan dengan julukan King of Curses. Sukuna adalah karakter yang digambarkan immoral, memandang rendah orang lain, dan menganggap mereka lemah dan remeh. Ia digambarkan sebagai sosok yang dingin dan tidak merasa perlu menjalin hubungan dengan orang lain. Namun ia merasa perlu untuk mendapatkan hormat dari orang-orang di sekelilingnya. Sering digambarkan sebagai sosok yang narsistik dan bertindak semaunya. Hal tersebut kurasa merupakan sesuatu yang wajar, karena Sukuna memiliki kekuatan yang bisa membuatnya dengan mudah menghancurkan siapapun dan dimanapun. Ia juga memiliki rasa haus yang kuat terhadap pertarungan yang memuaskan, sehingga sepanjang cerita, ia diceritakan sangat menyenangi pertarungan dengan beragam lawan yang kuat dan beberapa kali memberikan apresiasi pada lawan yang berhasil memuaskan rasa hausnya ini. Menurutku, karakterisasi inilah yang membuat Sukuna begitu berkesan sebagai sosok villain di cerita ini. Sukuna adalah manifestasi dari kejahatan yang nyata, sosok yang dengan mudah menghancurkan orang lain hanya karena ia bisa melakukannya. Namun di balik perilaku tersebut ada lapisan karakter yang cukup mendalam. Rasa hausnya akan pertarungan, validasi yang ia butuhkan sebagai sosok terkuat dari yang terkuat, justru membuatnya terkesan kesepian. Karena tidak ada yang bisa dipandang sebagai sosok yang sejajar dengannya. Tidak ada sosok yang bisa memahami kekosongan yang ada pada dirinya. Karena hampir setiap orang yang ia temui, mereka tampak lemah dan tidak berdaya di sekelilingnya. Sehingga meski karakter ini begitu generik karena murni jahat, namun tetap bisa memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Menariknya, justru sosok yang paling ia anggap remeh lah yang pada akhirnya bisa mengalahkan dirinya. Yuji berhasil menghancurkan prinsip hidupnya sebagai sosok yang menganggap remeh orang lain. Pada akhirnya, Sukuna berhasil menerima kekalahannya dan menunjukkan kemauan untuk mengubah cara hidupnya jika diberikan kesempatan kedua untuk kembali bereinkarnasi. Terakhir, ini adalah kategori untuk villain yang menurutku paling berkesan dalam cerita ini. Ia adalah Toji Fushiguro. Sosok yang dalam cerita digambarkan tidak memiliki kurs energi. Pada awalnya dianggap tidak berharga karena tidak memiliki kekuatan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan sosok sorcerer. Menurutku Toji adalah karakter yang paling kompleks dan memiliki beragam lapisan karakter yang berhasil memberikan kesan mendalam. Ia lahir di tengah klan Zenin, salah satu dari 3 keluarga berpengaruh di dunia Jujutsu.
Keadaannya yang tidak mempunyai kekuatan justru membuatnya tampak kontras dengan keluarganya sendiri, yang berisi sosok-sosok hebat dengan kekuatannya masing-masing. Semasa awal hidupnya, ia justru diremehkan dan direndahkan oleh keluarganya sendiri. Sedikit fun fact, luka di wajahnya adalah hasil dari perlakuan keluarganya yang melemparnya ke tengah-tengah lubang penuh dengan cursed spirit. Namun, Toji justru berhasil mengembangkan kemampuan fisiknya hingga sampai titik yang berhasil membuat keluarganya sendiri takut pada sosoknya. Pada akhirnya, ia berhasil meninggalkan keluarga Zenin dan menggunakan kekuatannya untuk bertahan hidup dengan mencari uang dari kontrak sebagai assassin, hingga berhasil mendapatkan julukan Sorcerer Killer. Selama masa ini, Toji jatuh ke dalam kebiasaan buruk dan liar, di mana ia menghabiskan uangnya untuk berjudi, mengambil kontrak assassin, dan kembali menghabiskan uangnya. Namun, semua berubah ketika ia bertemu wanita yang akhirnya menjadi istrinya dan ibu dari Megumi. Toji diceritakan berhasil keluar dari kebiasaan buruknya dan menjalani hidup yang normal. Namun, semua berubah ketika wanita tersebut meninggal. Toji kembali lagi menjalankan kebiasaan buruknya, mengambil kontrak assassin dan berjudi. Kebiasaan inilah yang menurutku berhasil mengembangkan karakter yang cenderung santai, apatis, tidak peduli dan cenderung materialistik, hanya peduli dengan uang untuk memuaskan kebiasaan buruknya. Latar belakang cerita Toji menurutku adalah sebuah cerita yang tragis dan membuatku memahami mengapa ia bisa menyimpan perasaan kebencian kepada sorcerer. Ia terlihat memiliki rasa iri dan kebutuhan akan pengakuan juga validasi terhadap kekuatannya sendiri. Ia ingin membuktikan pada dunia jujutsu bahwa dirinya yang selama ini direndahkan justru bisa menjadi sosok yang ditakuti karena kekuatannya. Konfrontasinya pada arc masa lalu Satoru adalah hal yang paling menarik dan berhasil menunjukkan karakterisasi Toji dengan baik. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat taktis. Ia berhasil menciptakan situasi di mana Satoru kelelahan dan menurunkan pertahanannya dan mampu melancarkan serangan kejutan. Toji melawan Satoru adalah pertarungan antara dua kutub yang berbeda. Satoru adalah simbolisasi dari dunia jujutsu, merupakan sosok yang dikaruniai kekuatan kurs energi dan kurs teknik terkuat. Sedangkan Toji adalah simbolisasi sosok yang dipandang tidak berharga karena tidak memiliki kurs energi. Keberhasilan Toji dalam mengalahkan Satoru dan membunuh Star Vessel adalah pembuktiannya kepada dunia jujutsu bahwa ia sosok tidak berharga, bisa menghancurkan sorcerer terkuat dan menggagalkan momen penting yaitu merger Tengen dengan Vesselnya. Ketika Satoru muncul kembali, Toji terdorong untuk kembali membuktikan dirinya memuaskan rasa hausnya untuk bertarung dan mengalahkan sosok sorcerer terkuat. Sebenarnya, tidak ada kewajiban bagi Toji untuk melawan Satoru pada momen tersebut. Misinya sudah selesai. Tidak ada imbalan yang menantinya ketika ia berhasil mengalahkan Satoru Gojo saat itu. Ironisnya, Toji justru terjebak oleh kebutuhan dan kehausannya untuk mendapatkan pengakuan dan pembuktian. Ia memutuskan meladeni Satoru Gojo dan pada akhirnya berhasil kalah oleh teknik Hollow Purple yang baru terbangkitkan. Di akhir hayatnya, ia memikirkan mendiang istrinya dan Megumi, menyampaikan pada Satoru untuk menggunakan informasi tentang anaknya sesuka hatinya. Bagiku, Toji adalah sosok villain yang berhasil digambarkan dengan sangat baik. Aku berhasil memahami karakternya dengan baik dan merasa peduli pada villain ini. Jujutsu Kaisen adalah manga yang berhasil memunculkan villain-villain yang berkesan. GG Akutami berhasil membuat karakter villain yang memiliki lapisan karakter yang mendalam, memiliki peran integral dalam cerita, sehingga berhasil mengangkat cerita Jujutsu Kaisen sebagai salah satu cerita manga yang sangat berkesan bagi pembacanya.